Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu, seperti tali ram yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delilah kepada Simson, Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! di kamarnya ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya, seperti benang saja. Berkatalah Delilah kepada Simson, Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya,
dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi, datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang, dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, Orang Filistin menyergap engkau, Simson. maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita. Simson, musuh kita. dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, Panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara. Lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu,
lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu, datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol, di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Uang perak yang 1.100 itu, yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya." Lalu kata ibunya, "Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan." Sesudah itu, dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, "Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu." Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu, suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu, mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, "Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?" Katanya kepada mereka,
Begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya, Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. kata imam itu kepada mereka, Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu, pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, Apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitaol, 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju, lalu berkemah di Kiryat Yearim, di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane Dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana, mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesukunya, Tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan, yang diperlengkapi dengan senjata itu, tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu, berjalan terus, masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang, bersama-sama dengan ke-600 orang, yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi, setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika, dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, Berbuat apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya, Diamlah, tutup mulut. Ikutlah kami, dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu? Menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Maka gembiralah hati imam itu. Diambilnyalah efod, terafim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi, dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan, maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, Mau apa engkau dengan mengerahkan orang? Lalu jawabnya, Allahku yang kubuat, serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku?
Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau? Berkatalah Bani Dan kepadanya, Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya. Dan Mika, setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tenteram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang, dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia, dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk memujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan, dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana, bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, Mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu, kepadanya, Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas, lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Itulah Yerusalem.
Bersama-sama dengan dia, ada sepasang keledai yang berpelana, dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, "Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini, dan bermalam di situ." Tetapi tuannya menjawabnya, Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana, dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka, melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi, dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir. Segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya. Lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini, janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu.
Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Lalu majulah semua orang Israel, dari Dan sampai Bersyeba, dan juga dari tanah Gilead berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah, yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpa. Berkatalah orang Israel, "Ceritakan, bagaimana kejahatan itu terjadi?" Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, "Aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia, dan kukirimkan ke seluruh daerah milik Musa ke orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian, orang Israel, telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu." Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak, sambil berkata, "Seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel." Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, "Apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel." Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel.
Pada hari itu, dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu. 26.000 orang yang bersenjatakan pedang. Belum termasuk penduduk Gibea, yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini, ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya. Dengan tidak termasuk suku Benyamin, ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, "Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin?" Jawab Tuhan, "Suku Yehudalah lebih dahulu." Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, "Akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu?" Jawab Tuhan, "Majulah melawan mereka." Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu, majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka. Dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu, ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, "Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu?" Jawab Tuhan, "Majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel, dan yang lain ke Gibea melalui padang. Sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, "Orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula." Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. "Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya." Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba, dan sampai di depan Gibea. Sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu, orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang,
Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah. Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang, karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita, seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu, mulailah gumpalan asap naik dari kota itu, seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang, dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi, larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gibea, di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa demikian. Seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras. Katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. keesokan harinya pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu, berkatalah orang-orang Israel, Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa. Demikian, pastilah ia dihukum mati. orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, hari ini
ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. Sebab itu berkatalah mereka, dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu, dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian. Pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah, dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis, perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo, di tanah Kanaan. Sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu, kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Lagi kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. Sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan Lebona. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur, perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati. Sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka. Sebab seandainya demikian, kamu bersalah. Jadi Bani Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Pada waktu itu, pergilah orang Israel dari sana,
masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.